Di awal film, kita diajak flashback ke masa lalu, yaitu di masa zaman kerajaan ataupun zaman Joseon. Jadi, pada waktu itu, Taesan dan juga Mirei sedang melihat-lihat di pasar untuk berbelanja pernak-pernik. Jadi, Mirei itu mencoba meminta bantuan Taesan untuk memilih pernak-pernik tersebut. Nah, ketika mereka lagi asik, tiba-tiba mereka mendengar suara keributan dari tetangga mereka. Nah, setelah dicek, ternyata ada seorang rentenir yang memaksa orang yang memiliki rumah tersebut untuk membayar hutang-hutangnya sampai ia berbuat kekerasan. Kemudian, Taesan mengatakan kepada Mirei untuk menunggunya di sana dan jangan berbuat apa-apa karena akan diselesaikan oleh Taesan. Kemudian Taesan pergi ke sana dan juga memberi mereka sedikit pelajaran kepada para rentenir tersebut. Mereka pun langsung kalah. Nah, ketika Taesan mengalahkan semuanya, ternyata masih ada anak buah lain di tempat yang lain. Jadi, untuk menyelamatkan orang-orang di sana, dengan terpaksa Mirei membantunya dan ia menggunakan kekuatannya untuk membantu orang-orang yang ada di sana. Nah, karena orang-orang di sana melihat kekuatan yang dikeluarkan oleh Mirei, sehingga itu membuat orang-orang yang di sana mengira bahwa Mirei adalah seorang penyihir. Nah, mulai dari sanalah Mirei mulai digosipkan oleh penduduk setempat. Melihat keadaan yang sudah tidak kondusif, Taesan langsung membawa Mirei pergi dari sana sebelum orang-orang membicarakannya lebih banyak lagi. Pada malam harinya, orang-orang di desa tersebut mendatangi kediaman Taesan dan juga anggota-anggota mereka, di mana mereka juga memberikan makanan dan juga minuman. Mereka juga memberikan bir sebagai tanda terima kasih karena mereka sudah diselamatkan. Awalnya mereka menolak, tapi para penduduk memaksanya. Ditambah lagi, para anggota yang lain menyuruhnya untuk menerimanya. Dan akhirnya mereka menerima pemberian bir tersebut. Dan ketika mereka meminum, seketika mereka seperti mabuk parah dan juga sempat pingsan. Kemudian Taesan terbangun dan dia melihat ternyata warga-warga tersebut sengaja menjebak mereka dengan memasukkan sesuatu ke dalam minuman tersebut. Dan ketika mereka lengah, mereka mengambil Mirei dan juga berusaha untuk menghilangkan nyawa Mirei dengan mengikatnya di sebuah tiang. Dan sepertinya mereka juga akan membakar Mirei. Nah, Taesan yang sadar, dia langsung pergi ke sana dan juga membangunkan teman-teman yang lain. Dan disitulah mereka juga menyadari bahwa memang ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam bir tersebut. Kemudian Taesan pergi ke sana dan juga menyelamatkan Mirei. Dan dengan terpaksa, dia juga mengancam warga-warga tersebut. Kemudian mereka langsung pergi kocar-kacir karena mereka takut diapa-apakan oleh Taesan. Nah, gara-gara hal tersebut, Taesan akhirnya membuat aturan baru untuk mereka. Aturan tersebut adalah di mana mereka tidak akan lagi berurusan dengan manusia karena sifat manusia yang sangat buruk. Padahal mereka sudah berbuat baik untuk menolong manusia, tapi balasannya malah seperti itu. Karena hal tersebutlah sampai sekarang mereka mengurangi interaksi mereka dengan manusia. Di tempat lain, seorang pria bernama Samin yang telah berhasil membangunkan Ogwi, dia mengatakan kepada Ogwi bahwa dia membutuhkan bantuan Ogwi dan dia sudah mencari Ogwi itu selama ribuan tahun. Kemudian setelah menemukan Ogwi, dia mengatakan bahwa para malaikat tersebut masih hidup. Keesokan harinya, Kangji dan juga Malsuk melakukan olahraga bersama dengan Doni. Karena badan Doni yang besar, dia mengatakan bahwa dia tidak ingin olahraga, dia ingin makan saja. Nah, karena Kangji dan Malsuk ingin berolahraga agar sehat, akhirnya mereka meninggalkan Doni begitu saja. Kangji dan juga Malsuk melanjutkan jogging mereka berdua, karena mereka tetap harus hidup sehat dan juga bugar untuk melawan para iblis. Ketika Doni memakan camilannya, tiba-tiba anjing orang yang ada di sebelahnya mengamati dia dengan seksama. Dan tiba-tiba Doni merasa tersinggung karena diliatin oleh anjing tersebut. Dia langsung marah-marah tuh kepada si anjing dan juga kepada pemiliknya. Namun si pemilik anjing ini malah merasa kalau Doni ini orang yang aneh karena marah-marah dengan anjing cuman gara-gara diliatin sama anjing. Untungnya Kangji dan Malsuk segera datang dan meminta maaf kepada si pemilik anjing. Kemudian mereka langsung membawa Doni dari sana agar si pemilik anjing tidak curiga dan mereka pun memperingatkan Doni untuk jangan terlalu berinteraksi dengan manusia. Di sisi lain, Ogwi sudah mulai berkeliaran di tengah-tengah dunia manusia. Dan pada waktu itu, dia merasakan ada malaikat yang hadir juga di dekat sana. Ternyata itu adalah Mirei. Mirei juga merasakan hal sama. Tapi ketika dia lihat ke belakang, dia tidak melihat apapun. Begitu juga dengan si Ogwi. Dia juga tidak melihat keberadaan dari Mirei. Nah, menurut kalian kenapa Ogwi ini benci sekali dengan malaikat? Jadi gini guys, karena pada waktu itu dia pernah berbuat jahat.
Jadi si Ogwi ini dikurung sama Tae-san dan juga Marok di tempat yang kemarin ditemukan oleh si Samin. Makanya sampai sekarang dia berniat banget nih untuk membalaskan dendamnya kepada mereka. Pada malam harinya, geng malaikat kecuali Tae-san, Mirai, dan juga Marok, mereka itu makan bersama. Nah, sebenarnya mereka ingin mengajak Mirai. Cuman si Mirai lagi sibuk karena kerjaannya. Jadi malam itu mereka hanya mengobrol-ngobrol ringan saja. Sementara itu, Mirai sedang sendirian minum di sebuah tempat minum ataupun bar. Kemudian dia didatangi dengan dua orang cowok yang mencoba menggodanya. Si Mirai sudah memperingatkannya dan mereka tetap mencoba untuk menggoda Mirai. Akhirnya Mirai memberikan pelajaran kepada mereka berdua dan mereka semua langsung tumbang dengan mudahnya. Setelah itu dengan santainya Mirai langsung pergi dari sana dan menghindari dua orang tersebut. Sementara itu si Samin bertemu lagi dengan Ogwi dan dia mengatakan niatnya yang sebenarnya kepada Ogwi. Dia mengatakan bahwa si Haetai itu udah menghilang dan juga kekuatannya ikut menghilang. Jadi dia mengatakan kepada Ogwi kalau misalkan Ogwi mau membantu dia, nanti kekuatan si Haetai bisa menjadi milik Ogwi. Dan dia juga bilang bahwa para malaikat itu sedang tidak memiliki kekuatan karena kekuatan mereka sedang dikunci di luar gerbang neraka dan mereka sekarang juga hidup sebagai manusia biasa. Jadi itu bakalan gampang banget untuk Ogwi bisa menghabisi nyawa para malaikat-malaikat tersebut. Terus sebagai imbalannya, kekuatan Haetai nantinya bisa menjadi milik Ogwi. Si Samin juga mengatakan bahwa itu juga menjadi kesempatan terakhirnya untuk menjadi hidup abadi. Nah, si Ogwi ini juga tidak 100% percaya dengan Samin, karena si Samin ini terkenal cukup licik. Si Ogwi kemudian mengancamnya, jika misalkan Samin ini berbohong, nantinya dia bakal mencabut kepala si Samin begitu saja. Keesokan harinya, para malaikat berkumpul lagi. Mereka makan ayam. Nah, kebetulan Tae-san gak ikut bergabung dengan mereka karena dia sedang menagih hutang dari rentenir yang mengutang kepada mereka. Dan seperti biasa, Tae-san dengan gampangnya menagih hutang kepada para anggota-anggota geng tersebut. Meskipun dia cuma sendirian, tapi dia berhasil mengalahkan banyak orang. Ketika dia mau pulang, dia baru sadar kalau obatnya itu habis. Jadi dia menelpon klinik tempat biasa dia mengambil obat. Dia meminta tolong untuk disiapkan obat. Nah, ketika sampai di klinik, dia langsung meminta obat tersebut kepada si dokter tanpa basa-basi. Si dokter sempat menyarankan untuk konsultasi dulu, namun Tae-san mengatakan bahwa tidak perlu, dia hanya perlu obat saja. Dia kemudian memberikan uang yang cukup banyak. Nah, setelah itu, si dokternya mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan obat untuk 2 bulan ke depan, dan obat yang seperti biasa. Kemudian, Ogwi, Samin, dan juga pengikut-pengikutnya melakukan sebuah ritual lagi, di mana malam itu mereka berencana akan menghabisi para malaikat. Dan sesuai dengan dugaan Ogwi, ternyata mereka juga ada niatan untuk menghabisi Ogwi. Tapi si Samin mengatakan bahwa mereka sedikit mengubah rencananya. Kali ini mereka mencoba menghabisi si malaikat dulu dengan memberikan kekuatan iblis kepada anggota-anggotanya. Nah, kemudian para anggota Samin pergi untuk memburu para malaikat. Perburuan tersebut memunculkan sebuah tanda dari benda para malaikat, di mana benda itu bersinar sebagai tanda bahwa ada bahaya dan juga munculnya para iblis dan juga roh jahat. Kemudian si Kanjin yang memiliki kekuatan bisa melihat lokasi di mana para arwah tersebut langsung mencoba untuk pergi ke lokasi. Kemudian si Marok mencoba untuk menghubungi Mirai tapi tidak bisa terhubung. Karena waktu itu dia sedang meeting bersama rekan-rekan kerjanya. Dan untuk tim malaikat yang lainnya, mereka coba menghubungi Tae-san tapi tidak diangkat. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk bergerak sendirian. Walaupun resikonya nanti Tae-san bakal marah, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus menyelamatkan keluarga mereka, yaitu si Mirai. Karena para iblis-iblis tersebut ternyata menuju ke tempat Mirai. Nah, ketika Mirai sudah pulang kerja, dia pergi ke tempat parkiran mobil dan dia langsung merasakan bahwa ada yang mengikutinya. Dan ketika dia melihat ke arah belakang, benar saja guys, para iblis dan juga roh jahat sedang mengintai Mirai. Nah, mau nggak mau dia harus melawan mereka walaupun mereka jumlahnya cukup banyak.
setelah Mire kewalahan melawan sendiri, untung saja teman-temannya datang pada saat itu. Lalu mereka kemudian menyerang para arwah dan juga para iblis. Namun masalahnya kekuatan mereka sekarang itu sudah tidak ada. Mereka cuma mengandalkan kekuatan manusia mereka saja. Karena lawan mereka itu kekuatannya kekuatan iblis dan juga roh jahat, sehingga mereka sangat mudah untuk dikalahkan. Nah, sementara itu ketika Tesan sampai di rumahnya dalam keadaan kosong, semua orang tidak ada di rumah tersebut. Kemudian dia melihat benda miliknya yang kemudian membuatnya tahu bahwa sedang ada bahaya. Sementara itu, rekan-rekannya masih berjuang untuk melawan para iblis, yang dimana mereka sangat kewalahan banget karena kekuatan para iblis itu sangat kuat. Walaupun mereka sudah berusaha, tapi mereka tidak bisa mengimbangi kekuatan para iblis dan juga roh jahat tersebut, sehingga mereka benar-benar dikalahkan oleh para roh-roh jahat dan juga iblis tersebut. Dan ternyata para iblis dan roh jahat itu dibantu oleh si Samin dan juga Ogwi untuk menguatkan kekuatan mereka. Dan tak lama kemudian sampailah Marok di sana. Kira-kira dapatkah mereka menyelamatkan anggota mereka? Kita tunggu di episode selanjutnya ya guys. Bye bye.